Halo sahabat Ilyaswan, berjumpa kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 27, Pov Kania. Kania, kalau kamu nggak sibuk, tolong ke rumah mama ya, ucap mama di telepon. Saat ini aku memang masih di kantor, karena masih jam 3 sore, tetapi pekerjaanku sudah selesai semuanya. Hanya tinggal membereskan beberapa berkas untuk meeting besok. Iya, Ma. Nanti pulang kantor Kania langsung pulang ke rumah Mama, balasku. Setelah itu panggilan langsung dimatikan oleh Mama. Sebenarnya aku sudah mengatakan pada Mama tentang aku yang kembali bekerja. Hanya saja aku belum menceritakan masalah yang menimpa rumah tanggaku. Aku takut jika bercerita tentang masalah itu, malah akan menjadi beban pikiran. Karena saat ini Mama pasti sedang capek mengurus Papa sakit. Aku sangat merasa bersalah karena sampai saat ini aku belum bisa membantu lebih. Makanya aku berniat untuk kembali bekerja agar bisa memberikan uang jika Mama dan Papa membutuhkan. Aku segera melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Untuk ke rumah Mama memakan waktu sekitar 30 menit. Dalam perjalanan menuju ke rumah Mama, aku kembali mengingat semua perlakuan Mas Noval padaku tadi di kantor. Tega sekali dia memaksaku. Aku sangat berharap suatu saat aku bisa lepas dari dia. Tidak ada lagi hal yang membuatku untuk tetap bertahan. Lagi pula selama ini dia tidak pernah menganggap keluargaku sebagai keluarganya juga. Hanya aku yang harus mendukungnya untuk berbakti pada ibunya. Sedangkan aku dikekang dan dilarang untuk berbakti pada Mama dan Papa. Di perjalanan aku membelikan beberapa makanan kesukaan Mama dan Papa. Lalu kembali melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi. Assalamualaikum, Ma, teriakku saat sudah sampai di depan rumah. Waalaikumsalam, kamu udah datang, yuk masuk, ajak Mama sambil menggandeng tanganku. Mataku melihat sekeliling, ternyata rumah Mama sudah direnovasi. Aku baru tahu karena memang sudah lama tidak ke sini. Kamu repot-repot bawa makanan, padahal Mama sama Papa udah makan, ucap Mama lagi saat aku menyodorkan makanan yang tadi aku beli. Sekalian lewat, Ma, balasku lagi sambil sedikit tersenyum. Papa mana? Tanyaku pada Mama yang sedang sibuk menyiapkan makanan ke atas piring. Ada di taman samping. Kamu di sini dulu. Ada beberapa hal yang ingin Mama tanyakan, ucap Mama saat aku hampir saja beranjak ingin pergi menjenguk Papa. Mama mau tanya apa? Tanyaku lagi. Entah mengapa perasaanku mengatakan jika Mama sedang tahu sesuatu. Hal yang selama ini aku sembunyikan darinya. Mama membalikkan badannya dan menatapku lekat. Sejak kapan kamu bohong sama Mama? Tanya Mama yang membuatku bingung sekaligus gundah. Bohong gimana? Aku nggak ngerti, jawabku gugup. Kamu bilang uang kamu kasih buat Mama sama Papa kemarin uangnya Noval. Nyatanya itu uang kamu kan? Tanya Mama lagi yang membuatku bingung, harus menjawab apa. Ah iya, itu... Sudahlah Kania. Mama sudah tahu semuanya, jadi kamu tidak perlu menutupinya lagi. Lagi pula sejak kapan kamu menjadi sok tegar seperti ini? Bukannya cerita dan mencari jalan keluar bersama. Ini malah kamu pendam sendiri. Ingat Kania, kami masih hidup. Masih ada tempat untuk kamu pulang kapan saja kamu mau, ucap Mama panjang lebar. Tidak terasa air mataku luruh saat mendengar ucapan Mama barusan. Aku tidak menyangka jika Mama tahu semuanya. Aku lihat Mama juga ikut menangis dan kemudian memelukku erat. Entah berapa lama aku menangis dalam pelukan Mama, tempat ternyaman untukku berkeluh kesah. Sudahlah, ini semua sudah terjadi. Masih ada waktu untuk memperbaiki, ucap Mama sambil mengurai pelukannya. Aku menghapus air mata dengan tisu yang ada di atas meja. Kemudian kembali menatap wanita yang sudah melahirkanku. Wajahnya teduh, namun tidak tersirat penyesalan sama sekali di wajahnya yang mulai menua. Mama tahu semuanya dari mana? Tanyaku penasaran. Apakah mungkin Bang Reno sudah menceritakan semuanya sama Mama? Jadi bulan kemarin itu Mama sama Papa pergi keluar kota untuk mengecek pengiriman barang yang katanya bermasalah.
Jelas mama yang membuat keningku berkerut. Bentar-bentar, kok pengecekan barang? Emangnya pabrik papa masih beroperasi? Tanyaku penasaran. Karena setahuku selama ini pabriknya papa tidak lagi beroperasi. Karena katanya tidak ada yang mengurus dan mengaturnya. Iya, itu nanti mama jelasin. Dengarin ini dulu, jawab mama yang hanya aku balas dengan anggukan. Padahal aku masih sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pas di sana, kebetulan pengiriman lainnya itu ke mall besar yang ada di sana. Nah, pas waktu di dalam mall, Mama melihat Noval suami kamu sedang jalan sama perempuan lain. Enggak cuma mereka, tapi juga ada anak kecil yang Mama perkirakan umurnya sekitar 4 tahun. Jelas Mama lagi yang membuat tubuhku bergetar. Rasanya aku sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku sudah bisa menebak apa yang ingin Mama bicarakan. Karena Mama penasaran, jadi Mama ikutin mereka berdua. Kelakuan mereka itu layaknya pasangan suami istri. Seperti keluarga kecil yang bahagia. Karena waktunya mepet, jadi Mama foto aja mereka di sana. Dan menyuruh orang untuk menyelidiki semuanya. Lanjut Mama lagi yang membuat mataku memanas. Jadi selama sebulan itu Mama mendapat informasi kalau wanita itu bernama Vivian. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Namun anaknya yang pertama adalah anaknya bersama Noval. Mereka dulu pernah memiliki hubungan, tapi tidak sampai menikah. Hanya saja dulu Noval tidak bertanggung jawab atas kehamilan Vivi. Jadi terpaksa wanita itu harus menerima pinangan dari laki-laki lain. Jelas Mama lagi yang membuatku susah untuk menelan ludah. Begitu besar rahasia yang selama ini kamu simpan, Mas. Aku pikir akulah yang selama ini paling mengenal kamu. Tapi nyatanya aku salah. Ada wanita lain yang jauh lebih mengenal kamu daripada aku. Jauh di dalam sini, aku merasakan sakit yang teramat dalam atas luka yang ditorehkan oleh Mas Noval. Tapi di satu sisi, aku sangat puas sudah mengetahui semua rahasia Mas Noval. Dengan begini, aku bisa dengan mudah meminta pisah darinya. Aku juga bisa membawa semua bukti ini ke pengadilan untuk memudahkan proses penceraian. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi. Lebih baik sendiri daripada terus tersakiti. Jadi selama ini Mas Noval bohong, mengatakan jika keluar kota untuk urusan bisnis. Nyatanya malah bertemu dengan wanita lain, lirihku pelan. Ku gigit bibir bawah yang kini sudah terasa perih. Aku tidak menyangka jika Mas Noval sangat tega padaku. Iya, mereka juga sering bertemu, karena suami perempuan itu juga sering dinas keluar kota. Dan untungnya kita, suami dari perempuan itu, salah satu pegawai di pabriknya Papa, ucap Mama lagi yang membuatku terperangah. Benarkah? Tanyaku dengan mata berbinar. Ini artinya aku akan mempunyai bukti yang lebih kuat untuk berpisah dari Mas Noval. Akan ada saksi dan juga bukti yang lebih kuat. Iya, Mama juga sudah bertemu dengan wanita itu. Dia awalnya mengelak, namun saat Mama memberikan semua bukti-bukti perselingkuhan mereka, akhirnya dia mengakui semuanya. Mama juga mengancam wanita itu, jika dia tidak mau menjadi saksi di pengadilan nanti, maka Mama akan membongkar semuanya di depan suaminya, ucap Mama lagi sambil tersenyum. Aku membalas senyuman Mama dan memeluknya erat. Rasanya aku sangat beruntung masih bisa memiliki orang tua yang peduli. Terima kasih, Ma. Makasih, gumamku kembali menangis. Sama-sama, Mama akan melakukan semuanya supaya anak Mama bahagia. Mama dan Papa tidak semudah itu melepaskan anak perempuan kami untuk disakiti oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jawab Mama sambil mencium pipiku yang basah karena air mata. Terus, kok bisa pabrik Papa beroperasi lagi? Tanyaku penasaran. Sebenarnya, pabrik Papa tidak pernah berhenti beroperasi. Mama cuma bohongin kamu saja. Mau lihat bagaimana reaksi keluarganya Noval saat tahu jika kita miskin. Mama juga sengaja meminjam uang sama kalian. Mau lihat seberapa pedulinya Noval pada kami. Nyatanya, kamu lihat sendiri bagaimana sifat aslinya, jawab Mama lirih. Jadi Papa nggak sakit, Ma? Tanyaku lagi. Sakit, tapi ya tidak separah itu juga, jawab Mama lagi sambil tertawa melihatku kebingungan. Udah, jangan mikir lagi. Sekarang cepat kamu suruh Noval kemari. Karena sebentar lagi kita akan memberikan kejutan untuk dia, ucap Mama yang aku balas dengan anggukan.
Setelah ini, aku akan lepas dari kamu, Mas.